Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Insya Allah kalian adalah anak-anak yang soleh dan soleha, serta anak-anak yang cerdas. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu masih materi yang sama mengenai bilangan berpangkat. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai perkalian bilangan bentuk akar. Boleh kalian buka di buku paket di halaman 11, yaitu perkalian bilangan bentuk akar. Oke, kalian coba perhatikan uraian yang ada di buku paket tersebut. Contoh yang pertama yaitu akar 9 dikali akar 16. Nah, kalian pasti tahu nih bagaimana cara menarik akar. Akar itu adalah kebalikan dari perpangkatan. Oke, di sini akar 9 dikali akar 16. Maka akar 9 itu perpangkatan dari berapa sih yang hasilnya 9? Ya, betul. Akar 9 itu sama dengan 3. Kemudian akar 16 sama dengan 4. Maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Atau ada cara lain, ketika kalian mengalihkan bentuk akar, kalian kalikan seperti biasa terlebih dahulu, yaitu akar 9 dikali akar 16, maka hasilnya yaitu akar 144. Nah, akar dari 144 ini berapa hasilnya? Bilangan berapa yang dipangkatkan 2 itu sama dengan 144. Iya, betul, yaitu 12. Oke, kalian perhatikan soal nomor 2. Ya, di situ ada akar 3 dari 8 dikalikan akar 3 dari 27. Ya, akar 3 dari 8, kira-kira 8 itu merupakan perpangkatan 3 dari berapa ya? Betul, perpangkatan 3 dari 2. Maka ketika 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Kemudian akar 3 dari 27. Berarti kira-kira perpangkatan 3 dari berapa yang hasilnya 27? Tepat sekali jawabannya, yaitu akar 3 dari 27 sama dengan 3. Maka sekarang kita kalikan. Tadi kan akar 3 dari 8 dikalikan akar 3 dari 27. Maka akar 3 dari 8 yaitu sama dengan 2. Akar 3 dari 27 sama dengan 3. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ya. Untuk poin B.2, hubungan bilangan berpangkat pecahan. Hubungan bilangan berpangkat dengan bilangan bentuk akar, yaitu untuk setiap A, M, dan N merupakan bilangan real di mana N-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, maka dia berlaku A pangkat M per N sama dengan A pangkat M dipangkatkan 1 per N sama dengan akar N dari A pangkat N. Dengan demikian, untuk A pangkat M per N itu merupakan bilangan pangkat tak sebenarnya. Oke, perhatikan contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama yaitu 2 pangkat 3 per 4 sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 3. Sama dengan hasilnya yaitu akar 4 dari 8. Sekarang contoh soal nomor 2 yaitu 3 pangkat 5 per 3, yaitu akar 3 dari 3 pangkat 5. Maka hasilnya akar 3 dari 243. Contoh soal nomor 3 yaitu
Kebalikannya, sekarang adalah bentuk akarnya yang akan kita cari ke dalam bentuk pangkatnya, yaitu akar 6 dari 128. Berapa kira-kira akar 128 itu? Ya, akar 6 dari 2 pangkat 7. Maka hasilnya atau bentuk pangkatnya yaitu 2 pangkat 7/6. Contoh yang terakhir yaitu akar 5 dari 27. Nah, akar 27 merupakan perpangkatan dari berapa ya? Ya, betul. Berarti akar 5 dari 3 pangkat 3. Maka bentuknya yaitu 3 pangkat 3/5. Oke, baiklah, langsung ke soalnya ya. Nyatakan dalam bentuk akar dan tentukan hasil pemangkatannya. Soal nomor 1, 16 1/4. Oke, gampang sebenarnya. Cara tercepatnya yaitu kira-kira 16 itu merupakan perpangkatan berapa yang bisa kita sederhanakan dengan penyebut dari pangkatnya tersebut. Ya, 16 merupakan perkalian dari 2 pangkat 4, maka 2 pangkat 4 dikalikan 1/4. Nah, ternyata 4 dengan 4-nya bisa kita coret nih, jadi sisanya yaitu 2 pangkat 1, maka hasilnya 2. Untuk poin nomor 2 yaitu 27 pangkat 2/3. Nah, kira-kira 27 itu merupakan perpangkatan berapa sih yang bisa disederhanakan dengan bentuk pangkat penyebutnya? Betul, 27 itu merupakan perpangkatan dari 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Sehingga 3-nya bisa kita coret nih. Sisanya yaitu 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 9. Soal yang terakhir yaitu 25 pangkat 3/2. Nah, kira-kira 25 itu bentuk perpangkatan dari bilangan berapa sih yang kira-kira juga bisa disederhanakan dengan penyebutnya? Ya, betul, yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan 3/2. Ternyata 2-nya bisa kita coret nih, maka sisanya yaitu 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya berapa? 125. Gampang bukan? Kalau kalian mau mengubah ke dalam bentuk akar terlebih dahulu nggak jadi masalah, hanya saja mungkin nanti caranya jauh lebih panjang. Contoh, misalnya itu 16 pangkat 1/4. Berarti kita ubah ke dalam bentuk akar yaitu akar 4 dari 16. Nah, nanti kita ubah dulu nih, akar 4 dari 16 itu merupakan perpangkatan dari berapa? Iya, 2 pangkat 4. Nah, ternyata 4 sama 4-nya bisa kita coret kan? Maka hasilnya sama saja yaitu 2. Oke, selanjutnya yaitu yang poin C, operasi pada bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk memperoleh rumus perkalian dan pembagian bilangan berpangkat negatif digunakan rumus yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Misalnya, kalian masih ingat kan bentuk sifat dari perkalian, bentuk operasinya? Oke, misalnya A pangkat M dikalikan A pangkat negatif N, maka A pangkat M dikali, kita ubah dulu nih ke dalam bentuk pecahan, maka 1/A pangkat N. Dengan demikian A pangkat M dikalikan 1/A pangkat N. A pangkat M kalikan 1 berapa? A pangkat M per A pangkat N. Ingat, apabila operasi hitung perpangkatan pembagian, maka pangkatnya diapakan? Dikurangi. Maka hasilnya yaitu A pangkat M dikurangi N. Oke, baiklah. Coba kita ingat kembali mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat rasional. Untuk A, B bilangan real dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan MN merupakan bilangan rasional, maka dia akan berlaku yang pertama ketika pangkat
bertemu dengan operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang B, ketika pangkat bertemu operasi pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Ketika pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikalikan. Dan yang D, apabila bentuk bilangan pokoknya berbeda, yaitu A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan AB pangkat M, maka dikalikan biasa nih bilangan pokoknya, namun pangkatnya dia tetap. Kemudian yang terakhir yaitu sama, A pangkat M dibagi B pangkat M, maka masing-masing pangkatnya memiliki pangkat yang sama, yaitu A pangkat M per B pangkat M, atau sama dengan A per B dalam kurung dipangkatkan M. Oke, kalian boleh mengerjakan soalnya di buku portofolio ya. Soalnya ada 3, bentuknya uraian semua. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Ibu harapkan dari pembelajaran ini, apabila kalian masih belum bisa mengerti, boleh kalian tanyakan langsung ke ibu, atau dengan cara kalian melatih banyak soal, itu adalah salah satu tolak ukur kalian bahwa kalian di sini paham atau belum pahamnya. Tapi mudah-mudahan ibu harapkan kalian dapat memahaminya. Mungkin cukup segitu saja dari ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.